Baik, selamat pagi anak-anak. Semangat pagi, mudah-mudahan kalian masih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran informatika kita dalam pertemuan yang ke-5. Nah, kali ini kita akan mempelajari masih tentang pengolahan kata. Mudah-mudahan kalian masih ingat dengan apa sih itu pengolah kata. Nah, apa sih yang kita gunakan untuk aplikasi pengolah kata? Nah, contohnya kita masih di Microsoft Word. Nah, jangan sampai bosan ya, kita hari ini masih belajar yang namanya Microsoft Word. Nah, sesuai janji Ibu di minggu lalu, kita akan mempelajari yang namanya menu ribbon dari MyLinks. Nah, MyLinks ini akan Ibu jelaskan setelah ini. Jadi, Ibu akan memberitahukan kalian dulu mengenai daftar hadir. Nah, untuk daftar hadir, Ibu ingatkan sekali lagi, jangan sampai lupa mengisi daftar hadir kalian. Nah, jika ada permasalahan dari tugas-tugas kalian sebelumnya atau mempermasalahkan daftar hadirnya, silakan kalian hubungi Ibu. Nanti Ibu pasti akan balas chat kalian satu persatu. Boleh chat melalui WhatsApp pribadi. Nah, atau mungkin kalian boleh sharing di Google Classroom. Jadi, kalian menemukan permasalahan, silakan kalian sharing. Nanti kita saling bertukar pikiran mengenai materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Begitu. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, nah, apa sih sekarang manfaatnya kita belajar yang namanya MyLinks? Nah, manfaat kita dari belajar MyLinks itu, nah nantinya siapa tahu kalian bekerja di bagian persuratan atau di bagian eh, front office. Nah, di bagian surat menyurat misalkan, kalian ada disuruh untuk mengundang seseorang atau misalkan eh, memohon undangan atau bagaimana kalian bisa menggunakan MyLinks ini sebagai bantuan kalian. Nah, contoh ketika kalian biasanya mengirim surat, pasti ada yang namanya eh, ke kemana sih tujuan surat tersebut akan dikirimkan, kepada siapa sih surat itu akan diberikan. Nah, jadi seandainya acara yang kalian gunakan hanya mengundang 5 sampai 10 orang, kalau misalkan biasanya itu kalian pasti mengetik satu persatu siapa yang akan diundang, alamatnya di mana. Nah, itu kan ya masih dalam tahap gampang dan wajar. Nah, bagaimana jika seandainya undangan kalian lebih dari 10 orang tersebut, misal mencapai sampai 20-30 orang atau 50 sampai ratusan orang. Nah, itu kan tidak mungkin kalian menulis dalam satu dokumen itu langsung 100, kalian tinggal copy paste seperti itu juga capek kan. Nah, sekarang ada yang namanya teknik MyLinks. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk mengcopy paste. Jadi tinggal kalian buat daftar list namanya, daftar list alamat yang akan kalian tuju. Jadi nanti tinggal kalian masukkan rumus dari MyLinks tersebut. Nah, hari ini Ibu seperti biasa akan share materi terlebih dahulu sebelum kita akan praktek. Izinkan Ibu untuk share materi yang akan kita bahas hari ini. Kita belajar sekilas dulu mengenai teorinya. Jadi, seperti yang ada di layar ini, kita akan belajar yang namanya MyLinks. Nah, MyLinks itu gunanya untuk apa sih? Nah, tadi Ibu sudah jelaskan kan, untuk membuat surat dalam jumlah yang banyak dengan format tulisan yang sama, tetapi mempunyai data yang berbeda dari setiap surat. Maksudnya data yang berbeda itu misalkan general. Contoh, Ibu mau membuat acara di sekolah. Gitu. Nah, acaranya harus mengundang general manager seperti itu. Jadi, general manager dari setiap hotel kan berbeda-beda. Terus hotelnya juga alamatnya pasti berbeda-beda. Nah, nanti seperti itu. Nah, kalian juga mailings ini, contohnya kalian kan masih remaja ya. Pasti kalau yang di daerah Bali itu pasti ada yang mengikuti STT. Nah, yang namanya STT. Misalkan kalian jadi sekretaris dari
STT itu, nah kalian mau disuruh menuliskan surat, jadi biar tidak satu persatu kalian menuliskan surat undangan, jadi kalian tinggal menggunakan mailing ini. Nah, misalkan kalian harus rapat keanggotaan ya. Jadi misalkan dalam sebuah STT itu ada jumlah STT 97 misal seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan teknik mailing ini. Nah, tidak hanya di kegiatan sekolah saja, tapi kegiatan rumah, kegiatan sehari-hari, kegiatan kantor yang memerlukan surat menyurat, misalkan pengiriman dan harus dikirimkan lah melalui surat, itu dapat kalian gunakan mailing ini. Gitu. Nah, di sini di menunya itu ada yang namanya mailing. Nah, Ibu sekilas akan jelaskan apa sih pengertiannya dari bagian-bagian mailing. Nah, di sini nanti kita akan bertemu yang namanya create. Create ini digunakan untuk membuat tulisan pada amplop maupun label. Seperti itu. Nah, untuk surat itu kan pasti ada amplopnya. Nah, amplopnya itu pasti di bagian depannya itu tertera juga kemana sih kita harus mengirim surat ini, ke siapa sih kita juga harus mengirim surat tersebut. Gitu. Jadi, selanjutnya ada Start Mail Merge, digunakan untuk membuat surat secara lengkap, mulai dari sampulnya dan pengirimannya. Setelah itu ada Write and Insert Field, ini digunakan untuk mengelola siapa saja penerima surat tersebut. Nah, selanjutnya ada Preview Result, digunakan untuk melihat isi surat. Nah, nanti kita akan mempraktekkannya satu persatu. Nah, di akhir ada Finish, digunakan jika selesai proses surat menyurat. Nah, di akhir seperti biasa nanti setelah praktek pasti Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Jadi tugas itu mohon dikerjakan dengan baik, seperti biasa, tepat waktu, dan jangan kalian menunda-nunda tugasnya. Jadi biar tidak menumpuk. Nah, sekarang Ibu akan stop share yang ini. Ibu akan share yang ini satu. Kita langsung praktek ke Microsoft Word. Nah, sekarang misalkan yang ini. Nah, di sini Ibu punya data Microsoft Word. Nah, ini sudah Ibu tuliskan suratnya. Nah, ini adalah surat dalam rangka ingin mengundang dalam kegiatan uji kompetensi siswa kelas 12 di kompetensi keahlian tata boga, di mana Ibu akan mengundang Bapak Ibu General Manager untuk hadir memberikan penilaian hasil karya table manner dari siswa, seperti itu. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan hari tanggalnya, Ibu ganti pakai tanggal sekarang ya, mungkin di bulan Oktober. Ini, misalkan pukulnya jam 11.30, contoh, ini suratnya, ini kita ubah dulu ya, di format. Oke, kita ubah shape outline-nya jadi non. Nah, nanti kan seperti ini. Nah, di bagian atas, seperti biasa, kita berikan tanggal dan tempat. Kita menulis surat, Bali, misalkan 2 September 23 September misalkan. Seperti itu. Nah, ini kita bisa posisikan suratnya ada di sebelah rata kanan. Contoh seperti ini. Nah, kita tinggal buat di bawahnya. Nah, kalian bebas mau pakai yang ini, text box, atau mau tulis langsung di sini. Disilahkan. Nah, Ibu contohkan kita menggunakan yang namanya text box. Kita coba.
Nah, kita pakai text box. Kita taruh di sebelah sini. Ini. Nah, di sini kita rapikan dulu. Seperti biasa, kita format dulu. Kita gunakan shape outline-nya. Ada shape outline. Nah, di sini kita tulis yang terhormat pada yang terhormat Bapak dari Ibu General Manager. Nah, nanti di bagian sini ada nama dari General Manager mana. Nah, di bawahnya lagi ada di nanti di bawahnya lagi ada tempatnya. Oke, kita edit dulu teksnya. Seperti biasa kita remove dulu, kita kasih jarak 1,5. Nah, tulisannya jenisnya adalah Times New Roman 12. Ini. Nah, nanti kita akan coba buat kita contohkan ya. Kita sejajarkan ini. Jadi sudah kita buat seperti ini. Nah, sebelum kita ke menu My List ini, kita harus memiliki data terlebih dahulu. Ya. Jadi kita harus punya yang namanya data. Nah, untuk data itu biasanya kita gunakan yang namanya Microsoft Excel. Oke, untuk membuat sebuah My List, itu kita sebenarnya ada dua cara, yaitu kalau misalkan tidak punya data atau punya data. Nah, kalau Ibu misalkan sudah mempersiapkan data, kita misalkan mempersiapkan datanya dari awal, gitu ya. Kita harus membuat yang namanya daftar undangan dulu. Nah, di daftar undangan ini biasanya itu Ibu menggunakan Microsoft Excel. Jadi, Ibu share screen kan ya, contoh. Bisa kita lihat ini tempat pembuatan untuk daftar undangannya. Ini namanya Microsoft Excel. Nah, tinggal kalian buka blank dokumen ya. Nah, di sini yang pertama kita harus membuat datanya terlebih dahulu. Gitu. Pertama, kita perhatikan apa saja yang perlu kita buat. Contohnya, yang pertama kita membuat yang namanya nomor, nama, hotel, selanjutnya alamat hotel. Nah, ini tinggal kita sesuaikan dulu jarak dari setiap kolom. Nah, untuk kolom B kita sejajarkan. Nanti ini ukurannya sesuai dengan yang kalian rasa cukup gitu ya. Nah, di sini Ibu tuliskan nomor. Nah, kalau penomoran itu kalian bisa blok penomorannya. Nanti di ujung ini ada titik, tinggal kamu tarik titiknya. Untuk muncul angkanya secara otomatis begitu. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, kita akan sekarang membuat yang namanya nama hotelnya. Contoh yang pertama ada Bintang Kejora Hotel. Alamatnya Jalan
Saya Sanur. Yang kedua itu langit tinggi hotel. Alamatnya Jalan Raya Kuta. Yang selanjutnya ada Hotel Gemerlap, itu Jalan Raya Denpasar. Selanjutnya ada Hotel Cahaya Serang. Alamatnya Jalan Mala Indah Damai. Selanjutnya Hotel Sejahtera Abadi, Jalan Asal Baru, nomor 40. Yang keenam itu Indah Raya, Indah Raya, Jalan Asal, Jalan Kenangan, Putih, nomor 3. Selanjutnya, nomor 7, Nuansa Putih Hotel, Nuan Putih Hotel, itu Jalan Merah Delima Barat. Yang ke-8, Kemenangan Suci Hotel, Jalan Badung Raya, nomor 1, 9, Landmark Hotel, Jalan Sukarasa, Blok B nomor 5. Nah, selanjutnya Kuta Hotel Bali Baru, Hotel Bali Baru, Jalan Padmaduri, Gang A1, nomor 2. Kalau kalian sudah membuat data seperti ini, kalian buat dulu bordernya. Kita klik all border. Setelah itu kita ratakan tengah, ini diboldkan. Setelah itu kita simpan. File, save as, nanti kita simpan di dokumen yang sudah kita buat. Nah, ini kita kasih nama daftar undangan table manner.
Sentra Negeri seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke Word-nya. Kita balik ke Word-nya. Di Word ini, kita sudah menyiapkan data ini. Nah, step pertama yang kita harus cari, yang awalnya menunya Home, kita cari yang namanya My List, ribbon My List, My Links. Nah, setelah diklik ribbon My Links-nya, klik Start Mail Manager, pilih yang letter, karena kita membuat sebuah surat. Setelah itu, di sini di select recipients-nya ada type a new list. Ini ketika kalian ingin menuliskan secara langsung di dokumen Word ini. Nah, kalau yang selanjutnya use an existing list ini, karena kita sudah mempunyai data, kita buat tadi di Excel, kita lanjutkan dengan use an existing list. Nah, ini untuk khusus yang sudah memiliki data. Nah, kita klik. Nah, sekarang tinggal cari di mana file yang kita taruh tadi. Nah, contoh Ibu taruh di dokumen dengan folder 10 PH0. Nah, ini dia bentuk Excel-nya. Tinggal kita klik daftar undangan ini, tinggal klik open. Nah, akan muncul kotak dialog select tabel. Ini tinggal diklik OK. Nah, nanti selanjutnya, step selanjutnya kita arahkan dulu kemana kita mau menginsertkan daftar yang tadi kita buat. Nah, contoh sekarang kita insert merge field-nya, kita klik. Nah, yang mau kita taruh di situ adalah nama hotel. Nah, di paling bawah kita di sini insertkan yang namanya alamat hotel. Nah, sampai sini sudah ditaruh. Nah, untuk menampilkan dari yang kita buat ini, tinggal kita klik preview result. Jadi kita blok, klik preview result. Nah, contohnya seperti ini. Ini untuk yang nomor 1. Di sini kita bisa arahkan ke nomor berapa kita mau melihat datanya. Nah, kita punya 10 data. Jadi, kita coba next-kan. Nah, kalau mau melihat sebelumnya, tinggal klik previews. Nah, ini sudah kita miliki datanya. Seperti itu. Kalau sudah selesai, misalkan kita mau memprint data ini, tinggal kita klik finish and merge. Nah, di sini tinggal kita klik print dokumen. Nah, di sini diklik. Nah, jika kalian ingin memprint semua surat tersebut, tinggal kalian klik yang all, terus klik OK. Misal kalian ingin memprint dokumen tersebut satu persatu, kalian boleh klik from. Nah, nomor 1 dari 1, atau kalian mau mencetak dari 1 sampai 5 ini. Ini tinggal kalian ubah sampai 5. Klik OK seperti itu. Nah, sekarang sebelum seperti ini, misalkan ternyata ada data yang terlewat yang kalian ingin tambahkan. Misalkan kalian mau ingin menambahkan hotel yang baru seperti itu. Misalkan ada 5 hotel baru yang ingin ditambahkan. Jadi, Ibu tambahkan, misalkan 5 hotel lagi. Nah, misalkan hotel Nuansa 5, hotel Sangkang, hotel Baulana, hotel Hai, Nina, Nina, Nana, hotel. Seperti ini, jalan Lungkung, jalan
Oke, saya jalan Kumbang, Jalan Soka, Jalan. Nah, seperti ini. Tinggal kita save. Tinggal di save ya. Setelah itu, kita balik ke Word-nya. Nah, ini di sini. Nah, kita tinggal klik editing. Dari step tadi kita klik editing. Nah, semisal kita klik daftar undangan tabel ini, kita tinggal klik refresh. Nah, ketika klik refresh, yang awalnya datanya 10, sekarang bertambah menjadi 15. Nah, kita coba di preview. Oke, dia sudah tampil seperti ini. Nah, bagaimana jika kita batal mengirimkan salah satu undangan seperti itu? Kita klik editing list lagi. Contohnya, misalkan kita tidak jadi mengundang hotel Nuansa Putih Hotel. Nah, tinggal diklik centangnya ini, jadi centangnya menghilang, kita tinggal klik OK. Jadi, nah dari nomor 8 ini tidak akan ada nomor 7, langsung ke nomor 6. Nah, selanjutnya, misalkan ini kan dia peak-nya satu peak ya, contohnya peak kosong. Ini, contohkan. Nah, nanti di sini kan hanya ada satu peak saja. Nah, untuk mau melihat atau menampilkan semua dokumen yang ada, berarti kita memiliki 15 dokumen undangan. Jadi kita tinggal klik yang namanya Finish and Match. Kita tinggal klik Edit Individual Document. Nah, dari sini seberapa file yang ingin kita tampilkan. Misalkan jika semua, tinggal klik All. Kalau ingin beberapa saja, tinggal klik From. Misalkan kalau 1 sampai 10 saja, tinggal klik 1 sampai 10. Nah, kalau misalkan saya ingin menampilkan semua, diklik All, diklik OK. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, dari awalnya peak 1, sekarang sudah ada 14 peaks, karena nomor 7 tadi kita tidak tampilkan, tidak kita undang. Nah, ini dia tampilannya satu per satu. Nah, ini tinggal kita save dokumennya. Tinggal kita pilih file, save as, taruh di dokumen yang kita buat sebelumnya. Ini ganti jadi latihan kita 5 3. Oke, sampai sini saja kegiatan kita. Jika ada pertanyaan, silakan anak-anak mengirimkan WhatsApp ke Ibu atau kita bisa sharing di Google Classroom. Jadi Ibu tidak berhenti mengingatkan kalian untuk silakan kumpulkan tugas, jangan sampai mengulur-ngulur waktu. Dan itu saja kegiatan pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.